Sandro. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini sanyakan dalam konten YouTube. Gimana ini dari kemarin kok sampean bingung aja? Iya, ya kayak gitu Mas, itu masalahnya. Masalahnya apa? Gimana? Cerita. Ya, itu masalahnya kayak gitu. Saya kan dulu kan di Hong Kong itu 5 tahun. Kayak gitu. Terus tuh kemarin tuh saya pulang tuh karena ada masalah di rumah, terus posisi tuh paspor tuh digadaikan kayak gitu. Jadi saya pulang sama paspor sementara. Terus? Nah, terus sekarang saya rencana kan habis lebaran mau berangkat lagi. Itu gimana Mas? Kalau saya bikin paspor baru tuh apakah masih bisa proses ke Hong Kong lagi? Oke, saya jawab ya. Oke. Sampean kan kemarin pinjemnya kan tidak sama kayak itu kan, Bank Prime, kemudian HS gitu kan enggak tuh? Enggak. Sama rentenir? Iya. Nah, kalau sama rentenir sampean ya nggak ada masalah. Jadi masih bisa ya Mas? Gini Mbak, saya tidak akan pernah bicara bisa ataupun tidak. Tapi sampean paspornya hilang itu kan digadaikan ke rentenir, bukan ke bank-bank yang sifatnya resmi di Hong Kong. Dengerin saya ngomong dulu. Saya tak ngomong dulu sampean dengerin. Ya biar sampean memahami pemahaman nanti yang menentukan bisa berangkat dan tidak sampean sendiri, bukan saya. Saya cuman kasih gambaran. Ya. Jadi ketika sampean kasih ke rentenir, otomatis bermasalahnya sampean itu sama rentenir, bukan bermasalah dengan imigrasi. Nah karena sampean tidak pegang paspor, automatically kan itu membahayakan, nggak bisa renew, nggak bisa kontrak nambah atau apapun lah intinya, karena paspor sampean sudah dipegang sama mereka. Dan bisa jadi, saya juga nggak ngerti ini case-nya, sampean pulang itu karena dilaporin, kemudian di interminate sama majikan, kan kita juga nggak ngerti juga, karena banyak kasus teman-teman ini kelakuannya nggak pada mau bayar. Otomatis rentenirnya melakukan tindakan-tindakan yang memang di luar nalar dan di luar batas. Artinya mereka bisa mengirim surat interminate dari majikan ke imigrasi itu bisa, dan menyebabkan anaknya itu tidak ngerti. Nah kalau anaknya masih di dalam majikan, otomatis majikan pasti akan dapat surat dari imigrasi lah. Ketika dapat surat dari imigrasi, anak itu jadi bingung, dan ya sebenarnya nggak perlu bingung karena dia tahu pasti yang melakukan itu si rentenir. Nah yang bingung majikannya, kenapa kamu nggak saya interminate, kok ini ada surat interminate. Lah dari situlah mulai ketahuannya. Nah ketika ketahuan ada catatan yang seperti itu jadi warning buat nanti kalau mau proses, was kamu kenapa ini gitu kan. Majikan pasti akan menanya karena surat imigrasi kan datang ke rumah. Nah persoalannya sampean kan saya nggak tahu apakah ketika saya sampean minta SPLP itu sampean sudah bermasalah dengan majikan, atau sampean di interminate, atau statusnya sampean overstay karena surat interminate dari majikan terus sampean keluar. Kan sampean nggak bilang itu, sampean cuman bilangnya ke saya adalah surat SPLP sampean minta ke KJRI terus pulang. Nah ini kan yang saya nggak tahu, makanya saya nggak bisa memprediksi apakah visa sampean itu turun atau tidak. Ini pengetahuan. Nah, ada sesuatu yang masih tidak saya ketahui dalam diri sampean. Pulang pakai SPLP itu karena paspornya sampean gadein. Nah, majikan sempat tahu nggak? Imigrasi sempat tahu nggak? Terus sampean proses keluar dari majikan bagaimana? Seperti apa itu loh, Mbak? Yang saya nggak tahu. Makanya kenapa dari kemarin nggak saya jawab. Ada missing link yang harus memang saya tanyakan. Harus saya tanyakan sama sampean gitu loh, Mbak. Benar nggak? Ayo. Iya, betul. Iya, jadi gini Mas ya, kenapa saya tuh kemarin pulang, kemarin itu karena papa saya meninggal, terus saya tuh kirim surat notis ke majikan, kayak gitu. Jadi imigrasi sama majikan nggak tahu kalau paspor saya tuh digadein kayak gitu. Oke, ya berarti kan sama notis lah. Kalau kayak gitu kan saya tahu penyebabnya. Iya Mas. Nah, jadi orang nggak bisa jebak saya Mbak dalam pertanyaannya. Dalam kasusnya mereka, dalam masalahnya mereka, saya harus jeli dalam melihatnya. Dan saya nggak sembarang ngomong bisa atau tidak. Oh tidak begitu, saya harus tahu case-nya.
case-nya sampean bagaimana lah? Ternyata case-nya sampean notice, one man notice. Automatically kalau sudah sampean one man notice dan sebelum kasus itu terjadi, majikan sampean utang dan semuanya dan nggak balik, artinya yang diketahui sama imigrasi ya sampean notice. Bukan karena pinjam-pinjam duit. Nah, ini bahaya kalau kayak gini nih. Konten ini ketika saya sebar, maka anak-anak yang pandai mengutang dan jago-jago ngutang akan pakai cara yang seperti ini, Mbak. Bisa dipahami nggak? Paham nggak? Jadi kalau udah kayak gitu ya sebenarnya menurut saya nggak ada masalah. Iya, tapi kan sebelum saya notice itu emang kondisi bapak saya masuk ICU kayak gitu. Pas saya lagi proses mau notice itu bapak saya udah nggak ada. Jadi setelah 2 minggu bapak saya meninggal itu saya baru bisa pulang kayak gitu. Majikan juga tahu kondisi itu kayak gitu. Jadi dia ngizinin saya notice. Cuma saya harus nunggu pengganti dulu sampai datang. Ya wes, nah berarti ini ceritanya sampean seperti itu ya, karena ya sekali lagi ya Mbak, ya sorry to say ya, maaf sekali lagi saya nggak mau bersuudzon sama orang, tapi dalam mendengarkan sebuah persoalan saya harus lebih teliti dan lebih jeli. Tidak bisa kita ditanya terus jawabannya iya dan tidak, bukan seperti itu. Ditanya bisa atau tidak, oh bisa, oh tidak, oh saya nggak begitu. Kalau tipe saya ya, saya harus melihat masalah itu dari kacamata yang berbeda dan secara keseluruhan, sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana dan seperti apanya. Jadi kalau sampean sudah ibaratnya break dulu, nah sebelum segalanya ruwet sampean sudah break kontrak dan imigrasi udah mengetahui bahwa sampean break, majikan sudah tahu sampean break, padahal sebenarnya sampean nggak pegang paspornya sampean, berarti itu masih terselamatkan kan, intinya tuh seperti itu. Iya. Juga saya sempat konsul sama Miss Yuli yang main ke rumahnya yang baru itu yang di Kamsung Road kalau nggak salah ya. Pernah main ke sana ya, terus ditenangin sama Miss Yuli itu, dikasih solusi kayak gitu, maksudnya biar pulang dulu aja kayak gitu kan, tenangin diri, terus sama ini di rumah dulu lah, tenangin orang rumah. Habis itu saya tuh rencana habis lebaran mau berangkat lagi Mas kayak gitu. Terus saya kan sering nonton kontennya Miss Yuli sama Mas Andro itu ada PT di Bekasi kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu kan ya sekali lagi orang yang datang ke kita itu banyak Mbak, sehingga kita tidak bisa menspesifikkan. Jadi seseorang yang memang perlu dengan kita dan mau dengan kita, dia pasti akan berusaha mencari sedemikian rupa. Tapi kalau kita tipenya orang itu nothing tulus. Jadi nothing tulus itu kita nggak merasa kehilangan apapun. Tapi ketika dari apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan ternyata di logika dan nalar mereka masuk, dan in the end mereka akan akhirnya minta tolong ke kita. Nah itu artinya kan berarti ya sudah, pemahamannya dia sudah pas, sudah yakin. Karena bagi saya bukan jalan keluar yang kita cari, yang kita kasih ke orang lain, tapi bagaimana dia itu bisa berpikir dan menyikapi atas sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Yang paling penting itu dulu. Kalau seseorang udah tahu persoalannya dia, masalahnya dia mau melangkah pakai A, pakai B, pakai C, ataupun balik lagi ke yang ngasih solusi, misalnya kayak saya, ya monggo, itu semuanya tidak menjadi sebuah persoalan. Jadi gitu, kalau memang begitu ya nggak ada masalah sih, menurut saya. Nah kalau kayak gitu kan maksudnya agak tenang lah kayak gitu ya Mas ya, biar nanti kan proses saya kan bisa kontak langsung ke Mas Andro apa Miss Yuli nih? Ya silahkan ke bojoku aja kalau masalah majikan ya kan. Kalau masalah, kalau saya itu membetulkan ruwetnya dulu. Kalau saya benang kusutnya yang saya urai, nah setelah benang kusutnya sudah terurai, mau balik ke saya boleh, mau ke kiri kanan atas bawah yang disukai ya juga monggo. Karena namanya orang kan, bagi saya poin terpentingnya adalah benang ruwetnya itu udah kebuka. Kalau masalah balik lagi ya nggak ada masalah. Menurut saya ya, kalau dari versi ceritanya samain seperti itu gitu loh. Banyak banget soalnya Mbak kasus-kasus teman-teman yang gak ada paspor sama rentenir terus punya permasalahan dan persoalan. Karena rentenir itu menurut saya juga nggak salah, kitanya juga problem, tapi kembali lagi situasi dan keadaan itu kan bukan saya yang mau, bukan saya yang bikin. Saya hanya menampung, saya hanya mendengarkan dari mana titik kekeliruannya di mana, titik kesalahannya di apa.
Ya kalau saya hanya melihatnya dari sisi itu aja sih. Ya kalau proses ya silahkan hubungi bojo saya, dan apa semuanya itu silahkan monggo, mau kayak gimana dan seperti apa. Tapi ya pesan saya cuma satu, jangan bermain-main dengan rentenir. Kalau memang walaupun terjepit model apapun, ya kembali lagi, namanya rentenir itu bisa jauh lebih jahat dari apa yang kita pikirkan. Tapi sebenarnya dia itu juga diem saja, tapi sampean yang nyamperin dia gitu. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Rentenir itu tidak akan ada ketika kitanya itu tidak main-main sama mereka. Nah kitanya mau main-main sama mereka, dan itu persoalan uang, itu ya jadinya mereka akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan karir dan masa depan kita. Nah mereka nggak salah, karena apa yang sudah kita ambil dari mereka tidak kita kembalikan, kan itu aja sih. Itu aja sih Mbak, ya pesan saya. Ada lagi yang sampean bingung, yang sampean mumet? Itu aja, nanti saya coba WhatsApp Miss Yuli ya. Oke, silahkan gitu aja. Makasih Mas. Oke, yo sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum. Oke teman-teman semuanya, nah bahayanya guys ya, jangan nanti dari konten ini setelah kalian lihat akhirnya kalian menemukan celah ya. Ya sekali lagi saya memohon ya buat kalian ya, saya tidak menyalahkan siapapun dalam pihak ini, saya tidak menyalahkan rentenir, apalagi rentenir itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu kita salahkan. Yang harus kita salahkan nanti kenapa kita nyamperin rentenir dan kita mengambil apa yang sudah dikasih sama mereka. Konsekuensinya kan kita tahu. Di saat kita mau ngambil barang atau ngambil sesuatu dari mereka, kan konsekuensinya kita tahu bahwa bunganya sekian, tambahan duitnya jadi sekian. Nah itu kan sudah fix kan? Nggak mungkin nggak akan dijelaskan sama rentenir. Itu pasti akan dijelaskan secara gamblang. Dan barang apa aja yang akan dipegang sama mereka. Kemudian di paspor, yang saya salahkan nomor satu ya sebenarnya kenapa kalian nyari rentenir ya, walaupun butuh duit sebisa mungkin please gitu. Kalau kehidupan kalian nggak mau kena masalah, jangan cari rentenir ya. Walaupun dari rentenir itu gampang banget kita mau nyari duit, bahkan mereka nawarinnya juga melalui sosial media, dan tidak bisa kita salahkan. Fenomena ini yang terjadi kesalahan ya kita sendiri, sekali lagi kita sendiri yang nyamperin mereka dan jawil mereka. Ya kalau kita nyamperin mereka ya dikasih sama mereka. Seberapa bunyinya mulut kita itu dikasih, tapi kalau kita nggak bisa ngukur bagaimana kembalinya ya siap-siap seperti tadi kasusnya. Ya dia itu dengan segala siap. Nanti saya akan bahas konten khusus tentang rentenir. Menarik juga ini sebenarnya ya. Jadi semuanya juga udah pada tahu bahwa rentenir itu jangan pernah berani-berani kalian senggol. Kalau benar-benar kalian tidak merasa mampu dan bisa mengembalikan uang. Sebenarnya tidak pada rentenir juga, tapi jiwa dan dalam diri kita itu menghutang itu sudah kalau menjadi akar darah daging itu repot. Utang wajib dibayar, kuncinya itu di situ semua. Kalau nggak bisa bayar jangan utang. Ya, hati-hati semuanya teman-teman, jangan rusak masa depan kalian, jangan membuat sesuatu yang membuat hidup kalian menjadi lebih sengsara, karena sudah tertulis, tersurat dan tersirat bahwa hutang itu membuat kita tidak bisa tidur pagi, siang, sore dan malam. Oke? Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.